Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini kita boleh bersama-sama kembali memuji memuliakan Tuhan. Kita akan bersaat teduh sejenak, pribadi lepas pribadi, datang kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita akan terus memuji Tuhan Yesus karena Yesus adalah juru selamat kita. Seluruh isu dunia memasyurkan akan kasih-Nya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Nyanyian pujian 25, kita menyanyikan bait 1 dan bait 2. Selamat isi dunia, masyurkan kasih-Nya, isi surga, muliakanlah Raja-Mu. Puji Yesus, agungkan nama-Nya. Tuhan Yesus bagai gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat yang tersalib untuk manusia. Hanya Yesus dapat memberi keselamatan. Puji Yesus, korban yang mulia. Masyurkanlah Dia penawar duka, kasih indah tak ada taranya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan, untuk beribadah walaupun masih secara online ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan beri kesempatan kepada kami, dan kami mau memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan hanya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, menolong dan menyertai ibadah kami. Saat kami memuji Engkau, saat kami muliakan Engkau, bahkan saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan sudah menetapkan hidup kita. Biarlah kita saat menempuh jalan yang meninggi, makin dekat tempat suci. Tuhan sudah menetapkan jiwa kita. Tuhan sudah mengangkat jiwa supaya kita lebih dekat kepadamu. Di tempat yang lebih tinggi, nyanyian pujian 212, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ku tempuh
makin dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa. Dengan penuh percayaku, tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Tegakkan hidupku kini di tempat yang lebih tinggi. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Kasta. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dengan satu hati kami datang kepadamu sebagai keluarga besar Gereja Baptis Pabaton ya Tuhan. Kami berdoa supaya gerejamu di tempat ini terus bertumbuh menjadi gereja yang menyukakan hati Tuhan, menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk visi misi yang Tuhan sudah taruh biar terus bekerja, biar terus berkobar dalam setiap hati jemaat-Mu ya Tuhan, menjadikan kami sebagai gereja yang rela memuridkan dan dimuridkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap firman-Mu ya Tuhan yang sudah ditabur, bahkan yang ditabur hari ini menjadi berkat, menjadi rema buat segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, dan juga setiap pergumulan jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Jauhkan mara bahaya, jauhkan segala hal yang tidak kami ingini Tuhan. Virus, kuman, penyakit apapun itu Tuhan, biarlah perlindungan sempurna nyata buat segenap jemaat Gereja Baptis Pabaton, supaya Engkau dikenal, supaya Engkau disaksikan Tuhan kepada banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk PKMB, untuk WBI, PBI, sekolah minggu gereja kami terus bertumbuh, terus berkembang, terus bersemangat ya Tuhan, menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kami terus hidup mengiring Tuhan, untuk kami terus mengejar hadir Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini Tuhan, Pak Hulman dan Ibu, Pak Seng-Seng, dan juga untuk Pak Marolop, Bu Marolop Tuhan yang kurang enak badan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menghibur orang tua kami Tuhan di masa usia indah mereka, Oma Marius dan Oma Budi, Pak Budi, bahkan juga buat Pak Marga, bahkan juga buat yang lain ya Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati saudara kami, mereka dikuatkan hari demi hari, mereka dihibur hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa dan proklamasikan dengan iman Indonesia menang atas Covid, dan biar kami berdoa Omikron cepat berlalu. Biar Tuhan terus memberkati organ GGBI kami Tuhan, supaya lewat GGBI gereja-gereja baptis Indonesia ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau dikenal ya Tuhan Yesus lewat GGBI ya Bapa. Kami serahkan rumah sakit, kami serahkan STT, kami serahkan sekolah-sekolah baptis di seluruh penjuru tanah air Indonesia Tuhan, yang melindungi, memberkati, dan menjadikan berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu nyata, hadirat-Mu, kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan. Lewat ibadah ini Tuhan, kami lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Panggilan memberi diambil dari Imamat 19 ayat 5.
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan dan limpahkan bagi kami, bahkan kami sudah menikmatinya. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh kembalikan kepada Tuhan melalui persepuluhan maupun persembahan kami. Dan biarlah dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kau berkati saudara-saudara kami yang memberikannya dan yang belum dapat memberikan. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nats khotbah pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Demikianlah firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebelum kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Lim, kita akan memujikan setiap jalan yang kita lalui, meskipun kita berjalan di dalam yang lembah kelam. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai kita. Bahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan mengizinkannya. Karena Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah buat hidup kita. Di dalam segala hal turut bekerja, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu
segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya, rancanganmu indah. Bapakku percaya, kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mendatangkan kebaikan bagiku. Selamat pagi, salam semuanya. Sedang berkenalan dengan saudara. Saya memberkati saudara berkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pendeta Kasta yang terhormat dan anggota gereja Pabaton Bogor, terima kasih telah mengundang saya ke gereja yang sangat terkenal di Gereja Baptis Indonesia. Ini saya adalah pendeta Im Jae-yong dari Korea. Sudah 15 tahun sejak saya datang ke Indonesia. Saya sekarang melayani di Seminar Teologi Baptis Jakarta. Saya mengajar sebagai profesor. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke gereja di Indonesia, memberitakan Injil dan mendirikan gereja yang Kitabia dan Injili. Saya mengucap terima kasih kepada anggota gereja Pabaton Bogor mengingat saya dan berdoa untuk saya. Yang saya mau ceritakannya terlebih dahulu pada pagi ini, mengapa saya pergi ke gereja. Inilah sebabnya saya percaya kepada Yesus. Saya dilahirkan dalam keluarga Buddhis non Yesus. Saya menjadi percaya kepada Yesus ketika saya berusia 18 tahun setelah lulus dari sekolah menengah. Dan saya mulai menghadiri sebuah gereja yang sangat dekat dengan kota saya. Alasannya karena ada seorang pemabuk yang tinggal di rumah tetangga saya. Ketika dia minum alkohol, dia menjadi seperti binatang, bertengkar dengan orang lain yang sangat mengganggu keluarga dan tetangganya. Namun ketika suatu hari ia pergi ke gereja dan menerima Yesus, orang itu telah berubah total. Pria ini benar-benar dilemahkan di lingkungan kami, seseorang yang menjalani kehidupan seperti sampah. Namun suatu hari dia menerima penginjilan dari seorang pengunjung gereja dan menerima Yesus. Setelah itu hidupnya berubah total dan dia menjadi pribadi yang baru. Ketika saya masih muda, saya melihat orang itu dan berpikir bahwa saya akan tumbuh menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Alasan yang lain mengapa saya pergi ke gereja dan percaya kepada Yesus adalah ini. Ada seorang kakak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah saya. Dia berusia lebih tua 7 tahun dari saya. Rumah saudara laki-laki, dia adalah keluarga kaya yang hidup dengan sangat baik di lingkungan kami. Rumah kakak laki-lakinya menjalankan pabrik jahit. Jadi rumah kakak laki-laki itu menghasilkan banyak uang. Dia adalah anak keluarga kaya. Tetapi masalahnya adalah dia tidak benar-benar ingin belajar. Jadi dia tidak ingin pergi ke sekolah menengah. Dia benci belajar di sekolah. Dia suka bermain dengan teman-temannya setiap hari tanpa pergi ke sekolah. Pergi ke taman bermain yang menyenangkan bersama teman-temannya setiap hari. Dia tidak terlalu suka pergi ke sekolah. Tapi keluarga kakak laki-lakinya sangat kaya
Jadi orang tuanya menyumbangkan banyak uang ke sekolah menengah untuk kakak laki-laki ini, dan dia bisa lulus sekolah menengah. Dan semua sayangnya dia bergaul dengan teman yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi anggota komplotan permen yang menyiksa dan jahat terhadap orang. Dan beberapa tahun kemudian, ketika saya masih di sekolah menengah, saya bertemu dengan saudara kakak laki-laki di halaman sekolah. Tetapi pada saat itu, sang kakak sedang menghadiri gereja. Kakak laki-lakinya telah menjadi penginjil gereja. Seseorang benar-benar berubah menjadi orang baru. Dulu dia pandai berkelahi dengan orang lain, memaki-maki, marah-marah, dan minum-minum dengan teman yang pemarah. Dia suka bergaul dengan teman-teman yang buruk. Dia adalah kakak laki-laki yang tidak mendengar orang tuanya dan keras kepala. Tetapi sekarang dia benar-benar berubah. Bagi saya dia tampak seperti Yesus yang kudus. Dia telah menjadi orang yang begitu baik. Setelah dia percaya pada Yesus, dia baik dan selalu bahagia. Setiap kali dia melihat saya, dia menjadi penginjil yang sangat baik. Dia membawa saya ke gereja. Bagi saya, pengaruh dari dua orang inilah yang saya menjadi alasan mengapa saya harus pergi ke gereja. Menjawab pertanyaan tentang iman dalam hidup saya. Dengan kata lain itu, mengapa orang harus percaya kepada Yesus? Kasus inilah yang mengajari saya jawaban praktis atas keprihatinan dan pertanyaan mendasar saya. Setelah lulus SMA, di bawah pengaruh dua orang ini, saya pergi ke gereja dan menerima Yesus. Dan saya telah menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Dalam ingatan saya, kehidupan dua orang yang percaya kepada Yesus yang berubah selalu ada. Jadi hidup mereka yang berubah mengubah hidup saya. Sebagai orang anak yang tidak tahu apa-apa tentang Yesus, dalam hati tanpa disadari saya ingin percaya kepada Yesus dan menjalani hidup yang berubah seperti mereka. Jadi sekarang saya telah menjadi seorang pendeta dan saya telah menjadi seorang misionari. Pendeta Che Yonggi berkata dalam bukunya, ada 3 jenis buah yang dihasilkan di dalam gereja. Yang ini pertama, orang yang tidak percaya kepada Yesus akhirnya percaya kepada Yesus dan datang ke gereja. Kedua, orang yang tidak mau berubah menjadi orang baru dengan menghadiri gereja dan perubahan nyata terjadi. Ketiga, jemaat gereja yang percaya Yesus selalu penuh dengan sukacita. Ya, ini masalah dengan gereja Korea saat ini adalah tidak ada orang baru di gereja yang telah menerima dan percaya kepada Yesus. Zaman ini, dulunya gereja Korea berkembang luar biasa, tapi zaman ini tidak ada orang baru dengan gereja yang telah menerima dan percaya Yesus. Juga seseorang yang telah menghadiri gereja untuk waktu yang sangat lama tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, seseorang yang telah ke gereja untuk waktu yang lama menjadi orang yang lebih buruk. Banyak orang hari ini tidak datang ke gereja untuk menemukan kesenangan kekal, namun hanya mencari kesenangan mereka sendiri dan lebih memilih menghasih dunia ini. Ini adalah masalah gereja-gereja hari ini di Korea dan gereja-gereja di negara lain. Saudara yang terkasih Tuhan, mereka yang pergi ke gereja harus menjalani kehidupan yang berubah. Mereka yang pergi ke gereja dengan diubahkan akan mengalami sukacita. Mereka yang pergi ke gereja
harus menjadi mereka yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagaimana dengan Anda, saudara yang terkasih? Mengapa jemaat gereja harus menghasilkan buah seperti ini? Ya. Nah, Tuhan Yesus berkata ya, Matius ya, pasal 16 atau 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Allah mau tidak akan menguasainya. Menurut Matius pasal ke-16 ayat 18, Yesus adalah Tuhan karena gereja didirikan oleh Yesus. Jadi jika saudara-saudara percaya kepada Yesus, saudara harus memiliki buah roh kehidupan. Karena Yesus adalah pemilik gereja, karena Yesus adalah penguasai hidup kita. Gereja adalah orang yang bertobat dan benar-benar percaya dan menerima Yesus. Sebab itu, saudara-saudara adalah sebuah bait suci. Anda adalah sebuah gereja yang hidup. Tentu saja saudara memiliki buah roh kehidupan. Oleh karena itu gereja bukanlah sebuah bangunan atau sebuah gedung. Ya, gereja bukanlah sebuah organisasi atau program. Ya, tidak semua orang yang pergi ke gereja yang didirikan oleh Yesus. Ya, gereja kumpulan orang-orang yang telah dipilih oleh Yesus. Dengan kata lain, ya, tempat orang-orang yang dipanggil Tuhan berkumpul untuk menyembah Tuhan. Inilah gereja yang sejati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28, Paulus berkata, gereja yang diberi Allah dengan darahnya sendiri. Paulus berkata bahwa Yesus membangun gereja dengan harga darahnya. Oleh karena itu gereja bukan milik siapapun, juga bukan organisasi atau program. Dan gereja adalah sekelompok orang percaya disatukan oleh pengakuan iman di dalam Yesus. Itulah baik suci. Saudara, Anda adalah gereja. Gereja ini didirikan oleh Yesus. Oleh karena itu, pemilik gereja ini adalah Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya. Tahukah saudara bahwa ada komunitas yang Yesus impikan? Komunitas gereja seperti apakah yang diimpikan Yesus di dunia? Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara komunitas seperti apa yang diinginkan Yesus. Dengan judul komunitas yang Yesus impikan. Saya mau ayat terambil dari Kisah Para Rasul ya, pasal kedua ayat 46 sampai 47 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, komunitas apa yang Yesus impikan itu pertama komunitas keluarga. Ya, kita sudah baca itu ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, seolah-olah kita sedang menonton adegan ya keluarga bahagia di mana semua keluarga berkumpul di satu tempat dan makan bersama itu ya. Kerumunan yang berkumpul makan dengan satu sama lainnya dengan sukacita dan ketulusan hati. Di sini tertulis itu istilah ya, bait dan rumah. Kita perhatikannya, bait mengacu pada keluarga. Apakah Anda tahu ya perbedaan antara rumah dan keluarga? Nah, rumah adalah tempat berkumpul manusia. Itu tempat seperti asrama atau bangunan di mana orang-orang yang tidak mengenal masing-masing secara pribadi ya, dan berkumpul untuk kepentingan dan tujuan mereka sendiri. Dan di tempat ini tidur dan makan. Namun keluarga adalah tempat di mana para anggota saling mencintai, saling peduli,
dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Itulah keluarga. Oleh karena itu keluarga adalah tempat yang Tuhan tetapkan. Keluarga yang benar adalah tempat di mana kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dipraktikkan. Bait suci yang perjanjian lama bukanlah sebuah bangunan. Itu adalah tempat di mana kehadiran Tuhan berada. Tempat di mana Tuhan bersama kita dikatakan sebagai bait suci. Gereja yang pertama dalam teks hari ini menunjukkan kepada kita keadaan di mana kerajaan Allah seperti keluarga dan komunitas gereja seperti keluarga. Itu keluarga adalah tempat di mana ada pengasuh, di mana ada saudara, di mana mereka saling mencintai, saling memenuhi kebutuhan dan saling peduli. Ya, keluarga sejati adalah tempat di mana Tuhan melindungi dan mengatur. Ya, keluarga sejati adalah tempat di mana anggota keluarga bersatu dalam hati pikiran mereka. Jadi komunitas seperti apa yang Allah impikan pada awalnya itu adalah komunitas keluarga. Ya, kita lihat ya Kejadian pasal kedua ayat 22-24, Tuhan menciptakan manusia pertama untuk menjadi suami istri. Saya bacakan itu ya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah yang tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, komunitas yang impikan Tuhan Allah, Bapa Allah di Taman Eden pada awalnya adalah komunitas keluarga surgawi. Ya, Tuhan Allah tidak menciptakan manusia biasa-biasa di Taman Eden, tetapi Tuhan Allah menciptakan komunitas keluarga yang pertama, yaitu apa yang Tuhan Allah ciptakan pada mulanya adalah keluarga, komunitas keluarga. Keluarga yang diciptakan oleh Tuhan Allah adalah keluarga di bawah kekuasaan dan perlindungan Tuhan Allah. Dan dia membuat tempat di mana mereka menjadi satu pikiran, satu tubuh. Nah, namun ketika Adam dan Hawa berdosa, komunitas keluarga sejati ini hancur. Kejatuhan manusia dimulai dari keluarga. Ya, negara yang paling kuat di dunia, apa itu? Tahu ya, di sejarah dunia itu? Yang negara yang paling kuat di dunia di dalam sejarah adalah Kekaisaran Romawi, ya, Kekaisaran. Tapi Kekaisaran Romawi begitu kuat, akhirnya runtuh. Saudara, mengapa pemerintah Romawi Kekaisaran begitu kuat telah runtuh? Para ahli mengatakan bahwa era Romawi berakhir ketika keluarga warga Romawi runtuh. Ya, ada dalam Roma, surat Roma ya, pasal 1 ayat 26-27, Paulus dikatakan begini ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang melakukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan dengan wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala ya dalam berani mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemosuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasannya setimpal untuk kesesatan mereka. Dalam Roma ya, pasal 1 ayat 26-27, Paulus mencela korupsi seksual masyarakat keluarga Romawi di dalam surat Roma itu ya.
Keluarga runtuh sebelum Kekaisaria Roma runtuh. Bahkan hari ini keluarga zaman ini sedang runtuh. Ya, di mana saudara-saudara memandang masyarakat kita, ya, orang muda tidak mau menikah. Itu situasi dari Korea itu ya. Di Indonesia saya kurang tahu. Ya. Orang muda tidak mau menikah atau malah mereka bercerai segera setelah menikah di Korea. Dan tidak ada ayat dan ibu dalam sebuah keluarga. Ya, baru-baru ini, akhir ini masyarakat, ya, masalah terbesar dalam masyarakat Korea adalah kehancuran keluarga. Bahwa keluarga itu bubar. Korea adalah negara yang makmur dan kaya, yang berkembang, yang luar biasa ya. Ya, namun bujangan perawan tidak mau menikah. Keluarga berantakan dan putus hubungan. Jadi jika Tuhan, ya, Yesus memandang orang Korea, itu saya kira benar-benar Tuhan ingin keluarga kita dipulihkan terlebih dahulu. Ya, tidak baik jika suami istri Anda memiliki pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Itu tidak baik, ya, karena bagaimana jika rumah kita rusak, kita mengumpulkan banyak uang, itu apa gunanya? Bagaimana jika keluarga kita dihancurkan? Kita hidup zaman yang jahat. Kita hidup di zaman yang sangat sesat. Kita hidup di zaman mana keluarga menghilang. Kita hidup di masa ketika keluarga berantakan. Kita hidup di era keluarga yang hancur dan keluarga yang tidak bahagia. Jadi Tuhan ingin menciptakan keluarga yang seperti keluarga sejati. Benar-benar, betul-betul Tuhan ingin keluarga kita dipulihkan. Tuhan ingin keluarga kita bahagia. Tuhan tidak ingin membuat rumah seperti asrama atau yang bangunan tanpa tinggal banyak orang. Artinya Tuhan ingin menciptakan keluarga sejati. Demikian juga Tuhan ingin banyak orang berkumpul di gereja. Juga gereja adalah sebuah keluarga. Dengan kata lain, gereja adalah tempat di mana orang-orang yang berbagi hati dan pikiran berkumpul. Tuhan ingin kita berkumpul sebagai komunitas keluarga di mana hadirat Tuhan ada, di mana Tuhan memerintah dan di mana kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Komunitas seperti apa yang Yesus impikan. Komunitas yang diimpikan Yesus adalah komunitas keluarga. Yang pertama, komunitas seperti apa yang Tuhan Allah, Bapa Allah impikan. Yang keduanya, komunitas seperti apa yang Yesus, anak Allah, impikan. Di komunitas yang diimpikan Yesus, anak Allah, adalah keluarga, komunitas keluarga yang sama. Dalam Matius pasal 12 ayat 47 sampai 50, Tuhan memberi tahu kita, saya akan bacakan ya. Seorang laki-laki berkata kepada Yesus, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu berdiri di luar untuk berbicara denganmu." Dia menjawab orang yang berbicara itu dan berkata kepadanya, "Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku?" Mengulurkan tangannya dan
berkata kepada para murid di buku, dan lihatlah saudara-saudaraku, siapapun yang melakukan kehendak Bapa yang di surga adalah saudara laki-laki dan perempuan dan ibu saya. Keluarga sejati yang impikan Yesus bukanlah keluarga biasa yang kita pikirkan, yaitu tidak satu saudara atau satu orang tua secara fisik. Sebaliknya, keluarga sejati adalah tempat di mana orang-orang yang berbeda satu sama lain berkumpul, tetapi saling menghati dengan sehati dan memiliki hati untuk mengasihi Tuhan. Itulah artinya Yesus bermimpi menciptakan komunitas keluarga seperti itu bagi kita hari ini. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 26 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulusan. Jika saudara melihat teks hari ini, komunitas semacam ini terbentuk untuk sementara waktu di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Setelah Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan, ketika orang-orang bertobat berkumpul bersama dengan satu hati, Roh Kudus bekerja dan jenis komunitas keluarga yang diimpikan Yesus tercapai. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, dapat komunitas keluarga yang diimpikan Yesus sanggup mencapai. Karena di dalam Yesus tidak ada mustahil. Di dalam Yesus mimpi menjadi kenyataan. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 47 Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika semua orang percaya berkumpul di rumah, seolah-olah itu adalah pertemuan gereja. Bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan berkumpul di rumah dengan penuh sukacita, makan roti bersama dan dipenuhi dengan sukacita. Di gereja, setiap orang awam adalah sangat penting. Orang awam sangat penting. Umat awam gereja adalah tempat semua umat awam berkumpul untuk saling mengasihi dengan sehati, seperti sebuah keluarga, untuk mengasihi Tuhan, untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, untuk saling mendoakan, untuk saling menginjili kepada orang lain. Itulah tugas orang awam di dalam gereja yang sejati. Gereja adalah komunitas yang hidup, komunitas yang beribadah, dan komunitas misionaris yang ada di dunia ini. Itulah yang komunitas yang Tuhan Yesus impikan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati gereja Babaton Bogor. Semoga semua yang anggota gereja kami, kita berkumpul dengan sehati, memuji Tuhan dan memberitakan Injil kepada orang lain. Tuhan memberkati ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah memilih kami dan memanggil kami untuk datang kepada Bapa, untuk menyembah-Mu dan dapat mendengar firman-Mu dan dapat melayani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anggota gereja Babaton Bogor dan
yang menghadiri ibadah hari ini. Dan kami percaya bahwa ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan. Semoga gereja seperti keluarga yang Tuhan impikan menjadi kenyataan di antara kami di dalam gereja Pabaton Bogor. Biar kami percaya kepada Yesus dan menjalani kehidupan yang diubahkan. Agar kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil. Biar kami percaya pada Yesus, menjalani hidup yang penuh sukacita. Hingga kami mau memuliakan nama Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada genap Jemaat Gereja Bispa Baton, biar kita terus menjadi gereja yang hidup sebagai keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita, mengimbau dan mengajak setiap jemaat Tuhan untuk mengisi link pemuritan yang sudah dibagikan. Nanti saya akan bagikan lagi di grup untuk kita isi bersama supaya mewujudkan gereja sebagai keluarga, komunitas yang akan menjangkau dunia. Dan mewakili segenap jemaat Gereja Baptis Baton, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Lim yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga besar Gereja Baptis Baton. Kita percaya bahwa firman yang diterima dengan sepenuh hati menjadi berkat buat kita semua. Pengumuman yang selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat Gereja Baptis Baton atas dukungan dan doanya kepada pelayanan kita yang ada di Medan. Gereja Baptis Baton BPW Tanjung Marawa di minggu ini sudah sampai kepada pemasangan atap. Puji Tuhan atas dana-dana yang sudah tercukupkan untuk pembangunan atap. Kita berdoa untuk tahap selanjutnya, pekerjaan Tuhan di Tanjung Marawa, Tuhan berkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menopang kami sepanjang minggu ini. Dan tiba Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, yang kami bawa, yang kami pegang teguh kemanapun kami pergi ya Tuhan. Pakailah segenap jemaat Gereja Baptis Baton untuk terus mendukung gereja ini, untuk terus menggenapi rencana Tuhan atas gereja ini menjadi gereja yang memuridkan, menjadi keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun berada sepanjang minggu ini Tuhan. Ketika di ladang, ketika di kantor, ketika di jalan, di rumah, perlindungan-Mu sempurna. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari kecelakaan, jauh dari segala hal-hal yang tidak kami ingini ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat menerima kelegaan, yang sedang bimbang Tuhan teguhkan mereka untuk melihat jalan Tuhan, menetapkan hati mereka kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau bertahta di atas setiap pengabdian umat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan mengakhiri, sebelum kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, mari tengadahkan tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Surgawi menaungi engkau, melingkupi engkau, membawa engkau ke tempat di mana Dia berada, menggenapi rencananya, menggenapi janjinya dan menyatakan kebenarannya. Terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita mengiring Tuhan Yesus dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dia memberkati engkau. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.